Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 manajemen logistik yang pada kesempatan ini akan memaparkan terkait penghapusan pada logistik kesehatan. Adapun kelompok 4 terdiri dari Dina Hanifah, Nabila Sintia, Sinta Pratiwi, Wulandari, Amalia Nurfiani, dan Asri Nurfatihah. Nah, yang pertama ada pengertian penghapusan logistik kesehatan. Berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2014, penghapusan atau pemusnahan logistik merupakan bagian dari pengelolaan logistik yang dilakukan pada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan kondisi produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan dicabut izin edarnya. Jadi penghapusan logistik kesehatan adalah tindakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang telah kadaluarsa atau tidak memenuhi persyaratan lainnya. Selanjutnya, apa sih pentingnya penghapusan logistik kesehatan? Logistik berupa obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan alat medis yang sudah tidak dapat diperbaiki harus didata untuk dipisahkan dan dilakukan proses penghapusan sesuai peraturan atau SOP yang berlaku di lingkungan rumah sakit. SOP pemusnahan obat dibuat untuk melindungi petugas, masyarakat, dan lingkungan dari terpaparnya obat dan pembekalan kesehatan yang rusak atau kadaluarsa yang berdampak terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya, dalam penghapusan logistik kesehatan ini terdapat syarat-syarat. Syarat-syaratnya itu ada 3. Yang pertama syarat teknis, syarat ekonomis, dan barang hilang. Nah, syarat pertama dalam penghapusan logistik itu ada syarat teknis, di mana secara teknis barang bisa dihapuskan jika secara fisik barang tersebut tidak bisa digunakan lagi dikarenakan barang tersebut telah rusak. Kemudian yang kedua, barang bisa dihapuskan jika barang tersebut secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi atau barang tersebut sudah tertinggal zaman. Kemudian yang ketiga, barang bisa dihapuskan jika barang tersebut telah melampaui batas waktu kegunaannya atau sudah kadaluarsa. Yang keempat, barang bisa dihapuskan jika ukuran barang tersebut telah mengalami penyusutan akibat penggunaan, pengangkutan, ataupun penyimpanan. Dan yang terakhir, barang bisa dihapuskan jika barang tersebut mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan sebagainya. Oke, syarat kedua dalam penghapusan logistik itu ada syarat ekonomis. Maksudnya itu, jika barang memiliki biaya operasional dan pemeliharaan barang yang lebih besar daripada manfaat yang diperolehnya, maka sebaiknya barang tersebut dihapuskan sehingga bisa menguntungkan bagi negara. Kemudian, syarat ketiga dalam penghapusan logistik ini ada barang hilang. Nah, barang hilang atau dalam kondisi kekurangan, perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman sebaiknya dihapuskan. Selanjutnya kita masuk ke subbab proses penghapusan logistik. Nah, jadi di rumah sakit itu ada beberapa metode penghapusan logistik yang bisa digunakan, yaitu ada pemanfaatan langsung, ada pemanfaatan kembali, pemindahan, hibah, ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh organisasi, penjualan atau pelelangan, dan pemusnahan. Nah, lalu bagaimana sih prosedur tetap pelaksanaan penghapusan? Nah, prosedur tetap pelaksanaan penghapusan ini yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi. Jadi, kita mengidentifikasi dengan cara memilah, memisahkan, dan menyusun daftar obat ataupun perbekalan kesehatan yang akan dihapuskan. Lalu, prosedur kedua ini kita menentukan metode penghapusan. Nah, metode ini tuh disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit dan sesuai dengan kondisi barang. Lalu prosedur ketiga ini kita menyiapkan pelaksanaan penghapusan. Nah, jadi jika ada barang yang rusak,
maka kepala rumah sakit selaku penanggung jawab umum perbekalan kesehatan menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat tentang adanya obat atau perbekalan kesehatan yang rusak dan mengusulkan adanya penghapusan. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan lokasi penghapusan. Yang kelima, pelaksanaan penghapusan. Dengan implementasi penghapusan perbekalan kesehatan ini sesuai dengan cara penghapusan perbekalan kesehatan yang telah ditentukan bersama. Lalu yang keenam, membuat berita acara penghapusan, yaitu membuat berita acara dengan tembusan kepada gubernur atau bupati atau wali kota sebagai laporan. Lalu proses kegiatan administrasi penghapusan logistik yang pertama, penelitian kelayakan penghapusan logistik tertentu yang hendak dihapuskan. Yang kedua, membuat beberapa alternatif cara penghapusan logistik yang hendak ditempuh. Lalu yang ketiga, meminta persetujuan dari pimpinan tertinggi dalam pengelolaan logistik. Yang keempat, implementasi penghapusan logistik sesuai dengan cara penghapusan logistik yang ditentukan. Yang kelima, unit kerja pemilik logistik tersebut dapat melakukan inventarisasi logistik berkaitan dengan kegiatan penghapusan logistik. Kendala dalam penghapusan logistik kesehatan yang pertama, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan manajemen logistik, baik secara kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu, kurangnya sumber daya material atau sarana prasarana atau alat yang dibutuhkan dalam penghapusan logistik kesehatan. Lalu, masih terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan atau pendataan logistik kesehatan. Dan bagaimanakah upaya-upaya dalam menghadapi kendala dalam penghapusan logistik kesehatan? Yang pertama, bisa menambahkan jumlah sumber daya manusia untuk menjalankan proses penghapusan logistik yang akan dijalankan, lalu segera melakukan pemusnahan barang rusak yang sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Lalu yang ketiga, bisa mengadakan pelatihan untuk sumber daya manusia terkait proses penghapusan logistik.